Pembahasan kita di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan khilaf di dalam sebuah masalah, yaitu masalah ikhtalafa ulama fi jawazi fi'li salawat dhawatil asbab. Apakah boleh seseorang melakukan salat tahiyatul masjid secara khususnya ini ya, saya spesifikkan, melakukan salat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang terlarang. Dan juga salat-salat yang lainnya yang mempunyai sebab. Seperti apa? Seperti salat kusuf, yang mana salat kusuf disebabkan adanya kusuf. Wal janazah, salat jenazah, yang mana disebabkan adanya jenazah. Qadha al-faitah, yaitu mengqadha salat yang telah terlewat. Seperti seseorang tertidur atau sakit, kemudian belum melaksanakan salat sampai melewati waktunya. Nah, maka apa hukum salat pada waktu-waktu yang terlarang? Kita telah sebutkan masalah ini, yaitu masalah waktu yang terlarang. Dan kita telah sebutkan bahwasannya salat-salat yang mempunyai sebab diizinkan untuk dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang, dan larangan untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu yang terlarang tersebut adalah hanya pada salat-salat yang disebut dengan salat mutlak. Adapun salat yang mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid dan yang lainnya, maka diizinkan untuk dilakukan pada saat-saat waktu-waktu yang terlarang. Nah, di sini beliau sebutkan fadhahabat al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah, ya, jumhur ila al-man' min dzalika li ahadits an-nahy. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, yang selain Syafi'iyah, berpendapat bahwasannya dilarang bagi seseorang untuk melakukan salat pada waktu-waktu yang terlarang, sekalipun salat itu adalah salat tahiyatul masjid atau yang mempunyai sebab yang lain. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis-hadis larangan, keumuman hadis larangan tersebut, seperti la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams. Dan keumuman hadis ini berlaku bagi semua jenis salat. Keumuman hadis ini berlaku bagi semua jenis atau seluruh jenis salat, tidak terkecuali salat apa? Tahiyatul masjid. La salata ba'da subhi, tidak boleh dilakukan salat pada saat setelah subuh hatta tartafi'a syams, sampai matahari meninggi setinggi rumh, setinggi panah tombak. Wala salata ba'dal asar, dan tidak boleh seseorang melaksanakan salat setelah asar hatta taghruba syams, sampai matahari tenggelam. Kemudian hadis Nabi SAW juga, thalathu sa'at kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna. 3 waktu yang kami dilarang untuk melaksanakan salat pada waktu tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, dan sebagian di antara para ulama, bolehnya seseorang melaksanakan salat pada waktu-waktu yang terlarang. Yang dimaksud salat yang diperbolehkan di sini adalah salat dawatil asbab, yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, salat kusuf, salat jenazah, apa lagi? Salat qadha al-faitah, yaitu qadha salat yang terdahulu. Nah, tetapi wa huwa riwayah an Imam Ahmad, ini riwayat dari Imam Ahmad, dan hal ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang kita rajihkan ketika itu, bahwasannya bolehnya seseorang mengerjakan salat pada waktu-waktu yang terlarang, khususnya adalah salat apa? Salat dawatil asbab. Nah, dan tentu dalil yang mereka sebutkan diantaranya adalah man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza dzakara. Barang siapa yang tertidur dari salat witir, maka hendaklah, atau lupa dari melakukannya, tertidur atau lupa dari melakukannya, maka hendaklah dia melakukan apabila dia ingat. Dan di sini tidak membatasi waktunya. Apabila dia ingat, maka kapan dia ingat, dia boleh mengerjakan salat witir. Seandainya dia ingat pada saat setelah salat subuh, maka dia juga diperbolehkan untuk mengerjakannya setelah salat subuh. Manakala dia ingatnya setelah salat asar, maka boleh juga baginya mengerjakannya setelah salat asar. Ini termasuk qadha al-faitah, mengqadha apa yang terlewat. Namun ingat bahwa salat witir apabila dilakukan pada siang hari
maka dilakukan dalam keadaan genap, bukan ganjil. Kemudian juga berdasarkan hadis, inna syams wal qamar la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak akan hilang keduanya karena kematian seseorang, wala li hayati, dan tidak pula karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang, walakinnahuma ayatani min ayatillah, akan tetapi keduanya adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu, maka apabila kalian menemukan keduanya, atau tentu saja salah satu dari keduanya. So, kalau gerhana bulan dan matahari sepertinya tidak akan bertemu ya. Salah satu dari keduanya, fasallu, maka sholatlah. Apakah menentukan waktu? Tidak. Bisa saja terjadi gerhana matahari setelah asar. Maka kapan terjadi gerhana matahari tersebut? Sekalipun setelah asar, boleh bagi seseorang untuk melaksanakan sholat khusuf pada saat siang hari tersebut atau sore hari tersebut. Nah, ini dalil dari Syekhul Islam dan Imam Syafi'i maupun sebagian para ulama, seperti riwayat dari Imam Ahmad. Nah, tapi kalau kita perhatikan kedua dalil dari dalil dari masing-masing pihak ini, ada sisi umum dan ada sisi khusus. Memang betul bahwa hadis larangan sholat itu bersifat umum, tetapi hadis perintah untuk mengerjakan sholat saat masuk ke dalam masjid ada kekhususannya. Maka dalam hal ini, dengan berpendapat bahwasannya larangan tersebut bagi sholat mutlak dan dikecualikan darinya salat-salat yang mempunyai sebab, maka dengan hal ini seseorang telah mengamalkan dua dalil bersamaan. Yaitu dalil yang pertama adalah larangan tetap berlaku sebagaimana adanya, namun larangan itu dibawa kepada hukum salat, yaitu salat mutlak. Kemudian dalil yang kedua juga diambil, yaitu apa? Kebolehan atau perintah untuk mengerjakan salat yang memiliki sebab, sebagaimana diperintah oleh Nabi SAW. Maka dengan cara penggabungan ini, ya, yaitu dengan penggabungan antara keumuman dan kekhususan ini, termasuk seseorang telah melakukan ihmal dalilain, mengerjakan dua dalil, dan tidak ihmal ahaduhuma, tidak meninggalkan salah satu dari keduanya. Dan ini cara ini lebih sering digunakan oleh para ulama, ya, daripada seseorang mentarjih. Yang maksud mentarjih adalah mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain, atau mengisqat, menjatuhkan salah satu, menggugurkan yang satu dan mengambil yang lain. Mengamalkan kedua dalil dengan cara mencari cara menggabungkan antara kedua dalil ini dari satu sisi dan sisi yang lain, ya, ini lebih diutamakan, yang sering disebut dengan jama' bainad dalilain, daripada melakukan tarjih atau isqat. Kemudian dengan kita memilih pendapat ini, yang dimaksud adalah memilih pendapat bolehnya seseorang melakukan salat yang disebabkan karena adanya sebab pada waktu-waktu terlarang sekalipun, maka dengan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak di antara kaum muslimin yang akan terbatas mengerjakan ibadah apabila kita berpendapat dengan pendapat bahwasanya larangan tersebut termasuk di dalamnya salat-salat yang memiliki sebab. Ya. Berapa kali kita masuk ke dalam masjid saat waktu-waktu yang terlarang? Mungkin sering, lebih dari satu kali dalam satu hari. Ya. Maka kesempatan melaksanakan salat ini akan hilang bila kita tidak mengambil pendapat ini. Nah,